Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mustami'in sekalian, menyambung dari yang kita dengar semalam, bahwasanya hidup kita ini terkadang ada nikmat, terkadang ada cobaan. Saat nikmat kita harus bersyukur, saat dapat cobaan kita harus sabar. Oke. Jadi Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu beliau menyatakan bahwasanya bagaimana caranya agar kita setiap mendapat cobaan, setiap kita dapat ujian, kita itu mudah untuk sabar. Kita mudah untuk menerima cobaan, menerima ujian tersebut dan tidak berkeluh kesah, bahkan tidak berdampak pada ibadah kita. Malah saat kita mendapat ujian, saat kita mendapat musibah, kita semakin semangat beribadah, semakin semangat berdoa kepada Allah karena ada hikmah di balik musibah itu. Jadi ini adalah bagian pertama. Ini yang pertama yang harus kita ketahui di balik musibah tersebut. Supaya apa? Kita mengetahui hal ini supaya kita mudah untuk sabar ketika mendapat musibah apapun. Pertama, kata Imam Ghazali, ketika kita mendapat musibah atau cobaan, kata beliau, kita harus yakin bahwasanya ketika kita dapat cobaan sebenarnya Allah masih atau Allah sangat berkuasa untuk memberikan cobaan yang lebih besar daripada itu. Kita semisal dapat cobaan, misal kita kehilangan sepeda motor. Itu cobaan yang sangat berat. Misal kita bertahun-tahun mengumpulkan uang untuk membeli sepeda motor dan ternyata dicuri orang, itu cobaan yang berat. Tapi di dalam hati kita yakin Allah sangat-sangat bisa untuk memberikan cobaan yang lebih berat daripada ini. Misal sepeda motor hilang, rumah terbakar, misal istri meninggal, anak meninggal, itu Allah masih bisa. Allah masih bisa melakukan hal yang lebih besar, tapi Allah pilih ternyata yang lebih kecil. Saat kita tahu bahwasanya Allah ternyata memilih yang lebih kecil musibahnya, sedangkan masih ada banyak musibah yang lain yang lebih besar dan ternyata Allah tidak memberikan itu, saat itu kita mudah untuk bersabar. Saat itulah kita merasa ternyata Allah memilih yang lebih ringan, padahal masih ada musibah-musibah yang lebih berat, musibah-musibah yang lebih berat yang Allah bisa timpakan kepada kita, tapi ternyata Allah tidak menimpakan kepada kita. Dan itu karena Allah sayang pada kita, karena Allah sayang kepada kita. Jadi saat kita tahu bahwasanya Allah menimpakan musibah yang lebih kecil, padahal Allah sangat berkuasa untuk menimpakan musibah yang lebih besar, saat itulah kita mudah untuk sabar. Saat itulah rasa sabar itu akan keluar dengan sendirinya. Karena kita tahu sebenarnya ketika orang itu memberikan sesuatu yang lebih kecil dan tidak memberikan yang lebih besar, itu karena kasih sayang. Semisal anak dengan orang tua. Orang tua ketika dia semisal mengangkat beras bisa 1 karung, melihat anaknya yang kecil ingin ikut mengangkat beras, kira-kira orang tua nyuruh mengangkat yang mana? Mengangkat yang sekantong plastik kecil aja, karena dia ingin membantu orang tuanya gitu. Karena orang tua nggak mungkin menyuruh anaknya mengangkat beras 1 karung, yang masih kecil anaknya tidak mungkin, karena dia tahu anaknya tidak mampu. Jadi disinilah kita bisa melihat bahwasanya Allah Ta'ala itu akan memberikan musibah kepada kita yang kita mampu. Yang kita mampu dalam artian tidak pernah Allah Ta'ala memberikan musibah yang paling besar langsung semuanya beruntun. Misalnya rumah kebakaran, kendaraan hilang, nyawa hilang, dan seterusnya, penyakit yang tidak bisa hilang-hilang dan seterusnya. Itu tidak. Ternyata Allah hanya memilih satu musibah untuk kita dan kita harus sabar di sana. Dan kita harus sabar di sana untuk apa? Untuk Allah beri pahala. Untuk Allah beri pahala yang sangat besar kepada kita saat kita sabar. Nah, jadi itu. Jadi kesimpulannya bahwasanya kita harus meyakini bahwasanya setiap musibah yang menimpa kita itu sebenarnya adalah musibah yang kecil, dalam artian ada masih musibah yang lebih besar daripada itu. Tapi ternyata Allah tidak memilih yang lebih besar dan Allah memilih yang lebih kecil daripada itu. Dan karena Allah memilih yang lebih kecil, maka kita harus bersabar. Kita harus bersabar dan yakini pasti Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik.
Dan yang lebih baik, yang paling baik dan terbaik adalah pahala dan surga nanti di akhirat. Dengan apa? Dengan kita bersabar. Itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.